memulai usaha dari nol dengan bermodal sendiri. Nadiem memiliki jiwa entrepreneur yang kuat. Lanjut, Fabian. Gojek didirikan tahun 2010 di Indonesia. Awal mendirikan Gojek, Nadiem mempunyai 20 driver Gojek. Tercatat Nadiem mempunyai kekayaan mencapai 1,22 triliun. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli tahun 1984. Tepat pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi untuk Android. Nadiem setiap harinya membutuhkan transportasi umum untuk berpergian. Saat ini Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Sekian presentasi kami, terima kasih. Ya, bagus ya. Kita berikan tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke kelompok 2, Yunike Fani Kaila Jos. Silahkan. Yang terhormat Pak David selaku guru ekonomi kami, kali ini saya akan presentasi mengenai salah satu wirausaha tentang namanya Sudono Salim, pendiri PT Indofood dan BCA yang lain-lain lah. Dia adalah Lim Sio Yong atau namanya lain Sudono Salim, lahir 16 Juli 1916 Tiongkok. Dia mempunyai seorang istri bernama Li Lasnyo. Sudono Salim adalah pendiri BCA dan pendiri PT Indofood dan lain-lain. Dia juga merupakan pendiri Salim Group. Dia termasuk daftar jajaran 100 besar terkaya di dunia. Bisnis Lim mengalami kejatuhan ketika Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Selain terpaksa berhutang 52,7 triliun rupiah, rumahnya yang berada di Jalan Gunung Sahari dibakar massa. Setelah Orde Baru berakhir, Lim pindah ke Singapura dan usahanya diteruskan oleh anak-anaknya hingga ia meninggal pada 10 Juni 2012 pada usia 95 tahun. Usahanya diteruskan anaknya, yaitu Antoni Salim dan menantunya Franciscus Welirang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke, kita ke kelompok 3 ya. Silahkan, ini ada Harry, Juan, Nixon, Jose, dan Juan. Ada Juan ya? Hanya satu Juannya tadi. Iya. Tapi 2 HP. Selamat pagi Pak David dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan orang paling terkaya kedua di Singapura dan sekaligus pendiri Shopee yang bernama Forrest Li. Forrest Li lahir dengan nama lengkap. Pak, sebentar Bang Li. Forrest Li lahir dengan nama lengkap Forrest Xiaotong Li yang lahir di Tianjin, Cina. Selain pendiri Shopee, dia juga menjadi ketua sepak bola Lion City Sailor. Forrest Li perusahaan. Ayo. Halo Harry. Ya, keren loh. Perusahaan Si Limited atau Si Group juga didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Forrest Li meraih gelar master jurusan administrasi bisnis. Forrest Li menempuh pendidikan di Universitas Stanford dan Universitas Chiao-Tang Shanghai. Forrest Li berumur 43 sampai 44 dan Forrest Li menjadi orang terkaya kedua di Singapura. Forrest Li memiliki kekayaan bersih sebesar
20,3 miliar US dollar atau sekitar 287,7 triliun. Shopee pernah mencatatkan kerugian hingga 345 juta US dollar yang diakibatkan pengenjutan pasar seperti Lazada dan Tokopedia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kalian tepuk tangan lah ya. Selanjutnya kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang Dr. Tirta. Dr. Tirta pernah menjadi dokter muda di RSUD Dr. Sarjito, Yogyakarta selama 2 tahun dan menjalani dinas di Puskesmas, Turi, dan Rumah Sakit UGM Yogyakarta. Lanjut, Floresa. Dia seorang pengusaha dari Indonesia, namanya Tirta Mandira Utmi. Dia memiliki bisnis shoes and care yang dimulai dari tahun 2013. Pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013. Dia juga pernah ditawari untuk melanjutkan S2 di Belanda dan Jerman oleh Profesor Iwan. Dr. Tirta pernah belajar di pendidikan SMA Negeri 3 Yogyakarta. Dr. Tirta kelahiran 30 Juli 1991 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sifat Dr. Tirta tidak diragukan lagi, dia merekrut mantan napi dan anak putus sekolah untuk menjadi karyawannya. Dia mempunyai 2 anak. Nah, dia adalah dokter yang genap di dokter pemeriksaan pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke, kelompok 5. Ini ada Rosalian Ruth, Teresa Sandro. Bukan, Angel Daniel Evan. Evan Manuela dan Lauren Cius. Ada yang salah? Agnes, Pak. Agnes, Evan, Manuela, Lauren. Ya, silakan. Ya. Pagi Pak David dan teman-teman. Kami dari kelompok 5, itu ada saya Manuela, Miss Nadine, Daniel Evan, dan Lauren Cius. Sini kami akan memberikan penjelasan yaitu tentang Bob Sadino, seorang wirausaha. Bob Sadino lahir pada tanggal 9 Maret dan berpendidikan terakhirnya di SMA Negeri 4 Jakarta, meninggal pada tanggal 19 Januari 2015. Dia adalah seorang pengusaha di bidang peternakan. Memiliki 2 orang anak bernama Mira Adiani dan Santi Dwi Rati. Bob Sadino merupakan bungsu dari 5 bersaudara. Memiliki ayah yang berprofesi sebagai kepala sekolah. Bob Sadino adalah selalu ikhlas dan bersyukur meskipun di satu sisi pengusaha harus memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk mewujudkan kesuksesan. Bob Sadino adalah pengusaha asal Indonesia. Bob Sadino adalah orang yang pintar melihat peluang. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, kelompok yang terakhir. Nah, ini agak berbeda dia ya. Kalau kita lihat, mereka ini, dia ini lebih... Kelompok 6, Pak. Oh iya, bentar. Iya. Kelompok 6 dulu, Pak. Iya, kelompok 6. Selamat pagi Pak David dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Maria M, Yeskiel, Gabriel, sama Valentino akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan Yeskiel. Masih di mute, Kiel. Sorry.
Bernard Arnault adalah wajah di balik Louis Vuitton, Met, Hennessy, Sephora, dan 60-an market ternama lainnya. Bernard Arnault lahir di Pak, tolong gedein dikit Pak. Iya Pak, sorry Pak, tolong gedein dikit, bisa nggak Pak? Iya. Bernard Arnault lahir di Roubaix, Prancis pada tanggal 5 Maret 1949. Bernard Arnault lulus dari École Polytechnique pada 1971. Lalu ia memutuskan mulai bekerja di perusahaan milik ayahnya. Setelah bekerja di perusahaan ayahnya, ia berencana untuk memperbesar dan mengembangkan segmen pasarnya. Kemudian itu terbukti dengan naiknya aset perusahaan secara drastis pada tahun 1976. Kesuksesan Louis Vuitton dan Dior tak bisa dilepaskan dari Bernard Arnault. Pasalnya, di tengah pandemi COVID-19, kekayaannya melonjak sebesar 8 miliar USD atau setara 112 triliun. Hal tersebut karena Louis Vuitton dan Dior kekayaan bersihnya sebanyak 150,5 miliar USD di tahun 2020. Louis Vuitton Moss Hennessy yang dipimpin Arnault mengelola 70 merek barang mewah sekaligus. Selain Louis Vuitton, Bernard Arnault juga mengelola merek-merek fashion lain seperti Sephora, Stella McCartney, Gucci, Christian Dior, dan Tiffany & Co. Berdasarkan data Forbes, LVMH berhasil memperoleh kenaikan laba bersih yang signifikan pada paruh pertama tahun ini. Laba bersih grup tersebut mencapai 5,29 miliar euro atau setara dengan 89 triliun, meningkat drastis dari laba bersih tahun 2020 sebesar 522 juta euro. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke. Nah, untuk kelompok yang ini memang dia berkreasi ya. Ya, ini memang saya minta sticky note tapi dia membuat tulisan, nggak apa-apa. Ya, untuk kelompok ini. Dan mereka memang lebih suka gambar, tulisan diwarnai, ya, nggak apa-apa. Jadi bebas aja ya, yang penting bisa menjelaskan. Kita lanjut lagi ke kelompok terakhir. Silahkan, kelompok Maria ini. Franklin Joy. Selamat pagi Pak David. Kami dari kelompok terakhir, kelompok 7, ingin mempresentasikan wirausahawan Nadiem Makarim. Saya Joy Angel, Maria Florencinta, dan Franklin. Pak David, maaf bisa dibesarin lagi nggak Pak? Ya sudah Pak. Nadiem Makarim yang dikenal sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengawali karirnya sebagai seorang pekerja sebuah kantor kesultanan ternama. Hingga akhirnya berhasil merintis usaha sendiri yang kini menjadi unicorn di Indonesia, yaitu Gojek. Tidak mengherankan kisah sukses Nadiem menarik untuk diikuti. Makarim menyukai makanan soto Lamongan dari Jawa Timur, cita rasa makanan Indonesia yang beragam dan kaya rasa. Lanjut, Maria. Pak Nadiem Makarim lahir Yang ini ya Maria ya. Ini. Iya, Pak. Oke, silakan.
Tanggal lahir Pak Nadiem Makarim di Singapura 4 Juli 1984. Orang tua dari Nadiem Makarim bernama Nono Anwar Makarim dan Atika Algarri. Beliau adalah anak laki-laki dan anak bungsu dari 3 bersaudara. Pendidikannya S1 International Relations di Brown University, Amerika Serikat, S2 di Harvard Business School, lalu Harvard University. Nama istri Franka Franklin, nama anak Solara Franklin Makarim. Bisa ke bawah lagi, Pak? Ya. Bapak Nadiem Makarim merupakan seorang yang mandiri. Kemandiriannya terlihat saat ia memutuskan untuk melanjutkan SMA-nya di Singapura usai lulus dari jenjang pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta. Tak hanya itu, Nadiem Makarim pun berhasil mendapatkan gelar BA di jurusan International Relations usia menyelesaikan studinya di Brown University, Amerika Serikat. Ia juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School Economics. Lanjut, siapa lagi? Franklin. Pendidikan S2, Master of Business Administration, Harvard Business School, Amerika Serikat. S1, Hubungan Internasional, Brown Universitas, Amerika Serikat. SMA, United World, apa ini? Duh, kenapa sih yang bahasa Inggris? SMA, United World College of South apa sih Pak? Bisa di zoom nggak Pak? Burem Pak gambarnya. Oh, bisa. Kasih Pak. College of Southeast Asia, pengalaman 2019 sampai sekarang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2013 sampai 2014 Chief Innovation Officer Kartuku, 2011 sampai 2012, CEO Founder dan Managing Director Zalora Indonesia, 2010 sampai 2019, CEO Founder dan CEO Gojek, 2006 sampai 2009, konsultan McKinsey dan CEO. Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadi salah satu Menteri Joko Widodo. Total kekayaan mencapai pada 2019 mencapai 1,23 triliun rupiah dengan utang 185,36 miliar. Sudah? Pak. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baiklah. Makasih ya Fabian, ini dia selalu ini nih kasih reaction. Oke lah. Nah, akhirnya kita sudah bisa menggunakan Miro ini ya. Dan kalian juga bisa melihat apa sih sebenarnya tujuannya Miro ini gitu ya. Jadi hari ini kalian belajar tentang ciri-ciri kewirausahaan dan juga belajar tentang aplikasi yang baru. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Untuk nama-namanya sudah saya catat semua. Kita boleh meninggalkan. Ya. Itu nanti diposting dong di WhatsApp. Iya nanti ya. Nanti akan saya buat picture image lah. Gambar-gambarnya masing-masing kelompok 1 2 3 4 5 6. Sekarang saya ya, Pak. Kalian ada IG-nya? Enggak. IG kelas enggak ada ya. Buat Nantilah saya tandain semuanya ya. Oke, sekarang kita boleh meninggalkan Zoom ini. Saya juga mau mengawas jam 10. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadi. Jangan lupa traktir saya makanan Pak. Pagi, good morning.